Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Dr. Kompri MPDI, perkenalkan nama saya Iqbal Fauzi dengan NIM 2024 011 30 30. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mini project ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pendidikan. Nah, untuk judul mini projectnya yang saya buat adalah rencana program meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di tempat pengajian Nurul Huda, Desa Sukubung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, sedikit penjelasan, pendidikan Al-Quran merupakan bagian penting dalam membentuk generasi muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Salah satunya lembaga memiliki peran besar dalam pendidikan Al-Quran adalah tempat atau taman pendidikan Al-Quran atau disebut dengan tempat pengajian. Tempat pengajian Quran Nurul Huda menjadi salah satu tempat belajar agama bagi anak-anak di Desa Sukumbung. Namun, berdasarkan hasil evaluasi, masih ditemukan beberapa kendala seperti kemampuan membaca Al-Quran santri yang belum merata, kehadiran santri yang belum konsisten, keterbatasan sarana pembelajaran, serta kurangnya motivasi bagi santri untuk belajar Al-Quran di rumah. Oleh karena itu, diperlukan suatu program yang terencana agar kualitas pembelajaran Al-Quran dapat meningkat. Nah, dalam mini project ini terdapat 3 rumus masalah, yaitu pertama, bagaimana kondisi pembelajaran Al-Quran atau tempat pengajian Nurul Huda. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran para santri. Ketiga, bagaimana menyusun program yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di tempat pengajian Nurul Huda. Program ini memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid, meningkatkan kedisiplinan dan kehadiran santri, menumbuhkan motivasi pembelajaran Al-Quran, meningkatkan kualitas pembelajaran di tempat pengajian Nurul Huda. Nah, ini sedikit profil singkat. Pengajian Nurul Huda merupakan lembaga pendidikan Islam non-formal yang berada di Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Saat ini tempat pengajian Quran memiliki sekitar 35 santri dengan rata-rata 25 santri yang aktif mengikuti pembelajaran. Karena ada beberapa santri yang itu tinggalnya di PT, jadi kalau ketika terkena hujan ataupun jalannya itu nggak bagus, nah mereka bakalan agak susah untuk mengakses jalan yang menuju ke desa ini. Nah, di tempat pengajian ini, kegiatan belajar dibimbing oleh 5 orang tenaga pengajar yang terdiri dari 3 ustadz dan 2 ustazah. Salah satunya tenaga pengajar itu yaitu saya. Nah, visi tempat pengajian Nurul Huda ini adalah mewujudkan generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Analisis kebutuhannya, berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa kebutuhan utama di tempat pengajian Nurul Huda ini. Pertama, kemampuan membaca Al-Quran santri masih beragam. Kedua, tingkat kehadiran santri belum maksimal. Ketiga, sarana pembelajaran seperti mushaf Al-Quran, buku Iqra, papan tulis, dan alat belajar masih terbatas banget. Keempat, motivasi belajar sebagai santri masih rendah karena lebih tertarik bermain seperti pulang sekolah. Dan juga kan sekarang ini zaman gadget, jadi mereka lebih tertarik main game ataupun nyekrol-nyekrol sosmed. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah juga masih perlu ditingkatkan. Nah, untuk analisis SWOT, hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa tempat pengajian memiliki beberapa kekuatan seperti tenaga pengajar yang aktif, dukungan masyarakat yang baik, lokasi mudah dijangkau, dan lingkungan yang religius. Namun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu keterbatasan sarana belajar, kehadiran santri yang belum stabil, kemampuan membaca yang belum merata, serta dana operasional yang terbatas banget. Adapun peluang yang dimiliki adanya dukungan masyarakat, peluang bantuan dari pemerintah maupun donatur, serta kerjasama dengan masjid dan tokoh masyarakat. Sementara itu, ancaman yang sering banget dihadapi yaitu penggunaan handphone secara berlebihan. Anak-anak lebih tertarik bermain seperti bermain game, nyekrol sosmed, serta kondisi cuaca yang kadang mengurangi kehadiran santri. Nah, ada beberapa program yang saya rancang, antara lain yaitu program meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Pertama, tes kemampuan awal untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap santri.
Kedua, pembelajaran berdasarkan kelompok kemampuan mulai dari Iqra hingga Tahsin. Ketiga, pembelajaran ilmu tajwid serta rutin. Keempat, kegiatan murojaah atau mengulang bacaan sebelum pembelajaran dimulai. Kelima, evaluasi kemampuan membaca setiap bulan. Dan terakhir, memberi penghargaan kepada santri yang rajin berprestasi dan mewujudkan perkembangan terbaik sebagai bentuk motivasi. Nah, biasanya itu saya lakukan sehabis awal bulan kalau saya itu gajian. Nah, mereka tuh nanti siapa yang udah hafal beberapa surat itu bakalan saya akan kasih hadiah. Ya, lumayan lah untuk jajan. Ya. Program ini tuh dirancang berlangsung selama sekitar 6 bulan, mulai dari bulan Juli hingga sampai bulan Desember tahun 2026. Anggaran program ini, nah total anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini adalah sebesar 3.090.000. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan Al-Quran, buku Iqra, alat tulis, papan tulis, piagam, penghargaan santri-santri. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan Al-Quran, buku Iqra, alat tulis, papan tulis, piagam penghargaan, atau santri yang udah bisa menghafal, dan konsumsi kegiatan evaluasi. Nah, sumber dana direncanakan berasal dari kas tempat pengajian, ada juga dari beberapa dana dari tenaga pengajar, insya Allah kalau ada rezeki. Nah, donasi orang tua santri, serta bantuan pemerintah desa maupun donatur. Nah, indikator keberhasilan, insya Allah keberhasilan program diukur melalui beberapa indikator, yaitu meningkatkan kehadiran santri hingga minimal 90%, meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada sebagian besar santri, kemampuan membaca tajwid, meningkatkan motivasi belajar, bertambahnya keterlibatan orang tua, serta terlaksananya seluruh kegiatan sesuai jadwal. Evaluasi yang dilakukan setiap akhir bulan melalui tes membaca Al-Quran, pengamatan perkembangan santri, rekapitulasi kehadiran, diskusi bersama pengajar, dan menerima masukan dari orang tua. Nah, kesimpulan, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa tempat pengajian Nurul Huda ini memiliki peran penting dalam membentuk generasi Qurani, namun masih terdapat beberapa kendala dalam proses pembelajaran yang perlu mendapatkan perhatian. Melalui program yang telah dirancang ini, diharapkan kemampuan membaca Al-Quran santri dapat meningkatkan motivasi belajar menjadi lebih baik, dan kualitas pembelajaran di tempat pengajaran Nurul Huda ini semakin berkembang. Keberhasilan program ini tentu memerlukan kerjasama yang baik antara pengajar, orang tua, masyarakat, dan seluruh pihak yang mendukung pendidikan Al-Quran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Kalau masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.